Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah hari Senin lagi untuk minggu yang baru. Hari ini kita mau ngobrolin tentang masa depan blockchain. Kalau misalkan kita melihat blockchain tuh saat ini masih banyak masalahnya. Masih antara biayanya mahal, atau mungkin lambat, atau kadang padam, atau pokoknya adalah macam-macam masalah lain yang bikin kita kadang berpikir, katanya blockchain tuh inovasi masa depan, katanya teknologi masa depan, tapi kenapa banyak masalah? Nah, kita bakal ngobrolin tentang masa depannya, dan ada dua proyek atau beberapa nama lain lebih yang nanti akan kita sebutkan yang sebenarnya lebih menarik untuk dipantau karena sebenarnya inovasi itu nggak pernah berhenti, nggak pernah berakhir, dan kami pikir mereka punya masa depan yang bagus. Mari kita simak yuk penjelasannya untuk mendetail hari ini. Oke, let's go. Bye guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalau kalian sudah lama di RR, pasti kalian sudah pernah nonton video yang kami buat tentang modularisasi, atau istilahnya itu kayak solusi dari masalah-masalah blockchain. Mungkin ada yang belum nonton, bisa sempat nonton. Nanti kita kasih pop-up-nya di sini videonya. Untuk tulisan artikelnya sebenarnya yang akan jadi referensi dari video kita hari ini. Singkat aja. Kalau udah pernah nonton, kalian bisa nge-skip langsung ke bagian berikutnya pas kami bahas proyek-proyek lain. Tapi kalau misalkan belum nonton, kalian bisa dengerin ini untuk beberapa waktu singkat. Jadi blockchain itu punya beberapa masalah karena memang mereka tuh menangani banyak hal dalam satu waktu, karena mereka tuh merupakan sebuah blockchain yang disebutnya monolitik. Monolitik atau modular ini semua adalah istilah yang sebenarnya berasal dari Silicon Valley, berasal dari istilah teknologi yang sudah kita tahu sekarang itulah yang ada di Web 2. Nah, mereka tuh istilahnya ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Entah blockchain itu desentral dan aman tapi nggak scalable, atau blockchain mereka itu aman dan scalable tapi nggak desentral, atau blockchain mereka itu scalable dan desentral tapi kurang aman. Kenapa gitu? Karena sebenarnya dengan menangani banyak hal tuh pasti ada yang kurang. Anggap aja lah kayak kita. Kalau kita fokus sama satu hal, talenta kita fokus di bakat satu segmen itu, satu passion itu, pasti kita lebih jago daripada kita berusaha untuk melakukan banyak hal di saat bersamaan. Pasti keahlian kita jadi kayak rada-rada biasa aja. Misalkan nih kita bisa melakukan banyak hal, pasti yang lainnya juga ya udahlah level-levelnya yang biasa aja, yang penting bisa. Tapi kalau fokus mendalami deep dive ke satu sektor tertentu, pasti kita lebih jago. Dan itu sama dengan blockchain. Kalau misalkan blockchain itu menangani semua hal di saat bersamaan, dia harus menjaga keamanannya, dia harus bisa menangani transaksi yang banyak, terus dia harus bisa menjaga desentralisasi global, itu pasti bakal keberatan. Itulah kenapa kayak Bitcoin, Ethereum pun memiliki masalah, tapi bahkan blockchain yang baru-baru yang mengklaim lebih cepat, lebih murah, lebih bagus, tetap ada masalah-masalahnya juga, karena setiap hal itu nggak pernah ada yang sempurna, pasti ada pro kontranya. Nah, dari masalah-masalah ini sebenarnya kita bisa melihat banyak contoh antara dari Ethereum, dari Solana, dan kalau kalian nonton di episodenya itu lebih lengkap sih. Atau kalau mau baca tulisannya ini di Mirror, nanti akan kami taruh link artikelnya di deskripsi di bawah. Tapi intinya bedanya blockchain monolitik dan modular tuh kita bisa bayangin kayak gambar ini nih, kayak sebuah perusahaan yang punya departemen berbeda-beda, ada timnya sendiri. Misalkan kalau kita ngomongin di RR nih, ada yang kita ngerjain script, ada yang ngerjain videonya, ada tim administrasi, ada bagian bisnisnya. Itu bikin sebuah bisnis jadi lebih efisien, jalannya lebih cepat daripada bayangin nih satu orang ngerjain semuanya. Satu orang yang bikin skrip, yang nge-record, yang ngedit, yang ngasih promosi, masukin ke medsos, kerjaan sama klien, administrasi, bla bla bla, pasti pusing kan. Jadi seperti yang ada di gambar ini, kalian tahu memang kita butuh departemen yang berbeda-beda. Dan di blockchain itu ada 3 lapisan itu. Ada lapisan terkait data, ada eksekusi untuk transaksi, dan ada konsensus atau persetujuan untuk mengamankan jaringan. Dan 3 jaringan ini kalau dikerjakan sendirian tuh pasti berat, sedangkan kalau misalkan bareng-bareng lebih ringan. Anggap aja kayak sebuah bank gitu kan. Ini ada sebuah permisalan di sini. Hari Jumat pagi kalian ke kantor bank setempat. Terus kalian perlu setor dana misalkan 1 juta rupiah. Terus akun kalian itu kayak sebuah saldo banknya yang isinya 1,5. Nah, kalau misalkan ditambahin 1 juta kan harusnya 2,5 juta. Nah, data yang tergandung di dalam akun kalian itulah lapisan data tadi yang kita sebutin di blockchain. Kemudian ini adalah sebuah data terpusat kalau di bank tersebut. Sedangkan kalau di blockchain di komputer seluruh dunia. Nah, waktu teller bank itu ngeproses dana kalian biar nambah dari 1,5 ditambah 1 jadi 2,5 juta, itulah yang namanya eksekusi
eksekusi transaksi. Itulah lapisan kedua yang kita tadi sebutin di blockchain. Terus yang ketiga, waktu sudah diproses dananya, statusnya sudah terkini, terus akhirnya bisa seluruh bank di Indonesia itu tahu kalau saldo kalian sama. Jadi meskipun kalian di Bali atau pindah ke Bandung atau ke Jogja, saldo kalian tetap sama kan? Itu karena ada konsensus. Semua bank yang berbeda itu setuju bahwa saldo kalian sudah update. Itulah lapisan konsensus tadi yang dibutuhkan di blockchain. Jadi kurang lebih sama sih kalau kita analogikan. Dan kalau misalkan ini sudah make sense untuk kalian, sekarang kita tahu yang namanya blockchain untuk bisa memberikan solusi yang lebih efisien, 3 lapisan ini perlu dipecah. Atau mungkin 2-nya dipecah, 1-nya sendiri. Intinya kita nggak bisa satu blockchain mengerjakan semua hal 3-3-nya di saat bersamaan. Nah, inilah kenapa kita ada beberapa proyek yang dibahas hari ini. Ada beberapa nama yang kalau kalian udah member RR dan ngelihat di dashboard kami sering banget dibahas. Itu ada nama seperti Fuel dan Celestia. Kita akan bahas 2 nama itu hari ini. Singkat aja, nggak banyak, karena lebih deep dive-nya ada di dashboard member RR. Tapi kalau misalkan kita ngeliat dari Fuel, ini merupakan lapisan modular untuk yang bagian execution tadi. Tadi dari 3 ada execution kan, untuk mengeksekusi transaksi yang lebih modular. Dan mereka tuh banyak artikel yang bagus untuk kita pelajari, yang ngobrolin tentang lebih dari sekadar blockchain monolitik yang modular. Nah, paradigma yang baru ini sebenarnya menarik, karena kenapa kita perlu mempertimbangkan ini, ada 4 manfaat utama yang tesisnya itu penting. Yang pertama, throughput lebih banyak. Artinya hasil produksi gitu kan, transaksi lebih banyak, lebih cepat. Terus yang kedua, desentralisasi. Artinya itu lebih penting untuk visi kita yang Web3, yang nggak bergantung pada entitas terpusat. Yang ketiga itu kalau misalkan kita sudah scaling, terus tapi nggak desentral, sama aja kayak nggak scaling kan, karena tetap bergantung sama perusahaan tadi. Terus yang keempat, solusi yang ada saat ini itu masih belum cukup untuk benar-benar mencapai true scalability yang sebenarnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang teorinya ini banyak banget sebenarnya hal yang menarik. Dan dari dulu saya juga memang ketertarikannya sama desain blockchain tuh, arsitekturnya kayak apa. Bedanya kayak gini nih, kalau monolitik semua hal dikerjakan barengan. Eksekusi lah, settlement, konsensus, data. Sedangkan kalau modular dipecah, sama seperti yang kita sebutin tadi. Nah, yang menarik dari Fuel ini adalah Fuel berusaha untuk memecahkan tadi tuh perbedaan trilemanya ya, ada keamanan, ada throughput, ada desentralisasi. Dan kalau kita misalkan scroll lebih ke bawah lagi, ini sebenarnya ada gambar yang menarik nih. Kalau misalkan kita full screen, ini gambarnya gimana Fuel tuh bisa menempatkan posisi dia sebagai lapisan eksekusi bareng sama blockchain lain apapun yang modular juga. Bisa dibarengin sama Ethereum gitu kan. Kalau misalkan di Ethereum kan ada yang namanya kayak roll up chain, ada L2 kayak Optimism, Arbitrum, dan lain-lain. Sedangkan kalau di modularnya Fuel bisa dibandingin sama Celestia, yang mana nanti kita bahas dikit. Ada SafeMost juga. Sama kalau misalkan mau 3-3-nya, Ethereum yang consensus settlement karena yang paling desentral yang bagus. Terus untuk datanya disediain sama Celestia nanti. Terus Fuelnya untuk bagian eksekusi. Jadi masing-masing udah ada keahliannya. Jadi lebih efisien, dan kita bisa bayangin masa depannya lebih bagus untuk adopsi global. Nggak ada lagi yang namanya biaya gas mahal lah, atau transaksi macet, atau blockchainnya padam. Kemudian kalau kita lihat gambar yang berikutnya pun, cara transaksinya Fuel itu diparalel. Daripada kayak kalau di mesin virtual sekarang yang masih monolitik, itu bener-bener sama aja kayak kalau komputer cuma pakai single core, nggak pakai banyak core yang misalkan memproses transaksi bisa di saat bersamaan bareng-bareng. Kalau kayak Fuel di sini kayak gini, mesin virtualnya dia bisa nambahin thread atau core yang pada ngerti komputer di CPU kita untuk ngevalidasi transaksi lebih cepat, karena di saat bersamaan mereka kerja bareng daripada nungguin yang satu kerjanya selesai baru ngelanjutin kerja berikutnya. Kemudian di gambar berikutnya pun kita bisa lihat bahwa keamanan sama sumbernya itu juga sebanding gitu loh. Kalau misalkan kita ngelihat ya, ini untuk full node-nya itu bahkan bisa menjamin keamanan lebih, sedangkan resource-nya mahal. Tapi kalau misalkan light client yang merupakan menjamin keamanan bagus juga, tapi tidak perlu resource lebih banyak, itu digunakan dan dimanfaatkan oleh jaringan Fuel ini. Jadi artinya dia di sini nih resource-nya lebih dikit daripada full node, cuman keamanannya benar-benar hampir setara. Jadi dengan sumber daya yang lebih sedikit, keamanan lebih tinggi, benar-benar mantap ini untuk masa depan. Oke, sebelum kita masuk ke Celestia, kita mau ngomongin dulu nih kenapa kok monolitik blockchain layer 1 ya sama aja masalahnya. Lingkarannya itu kayak lingkaran setan gitu kan. Ekosistem pertama yang awal-awal investor pada untung, harganya naik, terbang gila-gilaan. Tapi terus tiba-tiba gagal adopsi karena skalabilitas macet. Entah ya apa aja lah nama-nama proyek yang ada di sini yang kalau kita lihat selalu ada masalahnya. Ketemu lagi masalahnya. Pokoknya orang udah dapat untung ya udah ditinggalin blockchainnya. Akhirnya
siklusnya balik lagi lingkarannya. Bikin blockchain baru, layer 1 baru lagi, banyak aplikasi yang cuman copy paste doang. Terus akhirnya kita cuman mutar-mutar terus, sama sekali tidak menyelesaikan masalah scalability. Nah, kalau kita ngelihat tadi ada beberapa nama yang menarik tuh. Ada Celestia, ada Fuel, tapi ada beberapa nama lain juga di sini yang nanti akan kita kasih tahu namanya di bagian akhir video. Kemarin kebetulan kita udah bikin juga artikel di dashboard member RR tentang 7 tren yang akan memicu bull market berikutnya. Dan 7 tren ini ada di sini nih. Logo-logonya ini. Kalau misalkan kalian tertarik, sebenarnya kalian perlu jadi anggota member RR. Di deskripsi di bawah kita selalu sering banget. Yang namanya bikin video itu sulit ya, sama seperti yang sering kita omongin di Q&A. Tapi kalau ngomongin soal artikel tulisan tuh lebih cepat, kita bisa lebih gampang update-nya. Dan kalau kalian lihat di salah satu tren ini, kami nyebutin tentang blockchain modular. Blockchain modular ini salah satu tren infrastruktur yang mengoptimalkan komponen teknologi tadi yang kita pecah-pecah. Nah, tadi kita udah nyebutin soal Ethereum, Celestia, Fuel, tapi ada nama-nama lain kayak Zcash itu punya lapisan datanya sendiri, Zk Porter. Terus ada Polygon yang bikin data availability juga ada, bikin SDK ada, layer 2 rollup di Ethereum ada. Dia banyak banget sih, lebih ke kayak pisau Swiss Army itu yang banyak banget kegunaannya gitu kan. Terus Polkadot juga sama Cosmos yang sudah jelas multi-chain dengan banyak komponen yang dia pisah juga, sama Saga dan Dimension. Ini merupakan nama-nama yang ada di scalability-nya Cosmos juga. Dan ya memang sudah sampai kami bahas juga sih 4 solusi skalabilitas Cosmos yang layak dipantau. Jadi sebenarnya banyak banget sih keuntungan kalian sebagai member. Kalau misalkan kalian mau lihat itu, kami sering banget update terkini dan pantau banyak banget tren-tren yang menguntungkan kita, karena kita udah tahu lebih awal sebelum orang-orang lain tahu. Nah, sebelum kita tutup nih, tadi Celestia akan bahas sedikit. Kalau Celestia sendiri bukan di bagian eksekusi kayak si Fuel. Celestia itu untuk menyediakan data. Itulah kenapa dia lapisan DA atau data availability. Istilahnya kayak kalau misalkan blockchain perlu untuk update status, perlu untuk eksekusi transaksi, datanya itu harus bisa dijamin ada. Dan data itu harus bisa seefektif mungkin biar nggak bikin komputer tuh berat. Karena kalau komputer berat, akhirnya nanti jadi macet juga. Nah, kalau untuk mempelajari tentang visi dan konsep modularisasinya Celestia sendiri, di blognya itu ada banyak. Dia bahas tentang prinsip-prinsip blockchain yang modular, dasar-dasarnya itu apa, nilai-nilainya itu apa, arsitekturnya seperti apa bentuknya. Dan ini semua juga akan menjadi salah satu konten riset koin kami yang berikutnya untuk dashboard member RR. Karena Fuel sudah ada lengkap. Dan kemarin sempat kami bahas cara dapetin airdrop, cara memantau segala macam. Tentang Fuel juga udah ada nama-namanya, kita kasih link, kita kasih proyek yang perlu dipantau. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat langsung di dashboard member RR ada. Kalau di Celestia ini masih belum kita posting, tapi berikutnya ini sudah dalam jadwal dan sedang dalam riset. Semoga bisa membantu kalian semua lagi untuk yang pengen tahu lebih lanjut tentang Celestia. Mari kita tutup dengan pendanaannya ya. Investor pun cukup bullish merasa dengan konsep dan paradigma yang baru. Blockchain itu perlu lebih bagus, perlu untuk mengadopsi masa, dan kalau misalkan kita bilangin tentang investor itu kita butuh duit banyak karena inovasi teknologi itu nggak murah. Dan Fuel sudah menerima $80 juta untuk mendukung proyeknya ini yang merupakan proyek lapisan eksekusi yang modular tadi. Sedangkan Celestia sendiri juga baru saja menerima dana $55 juta untuk meluncurkan sebuah jaringan blockchain yang modular. Jadi kita lihat ya, investor pun sudah bullish, sudah masukkan jumlah uang yang kalau di total ini sudah ratusan juta dolar untuk masa depan blockchain yang lebih baik. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ketinggalan ya, kita harus pantau dua ekosistem ini yang menarik. Dan kebetulan juga dua-duanya ini sangat erat hubungannya dengan Ethereum, dengan Cosmos, dengan ekosistem utama yang besar yang kami selalu suka juga dan pantau. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan dengan tren-tren macam ini, kalian harus lihat, pantau, dan kalau butuh yang namanya hasil riset dari kami dan beberapa panduan tentang gimana caranya dapat airdrop, caranya partisipasi, kalian bisa cek deskripsi di bawah untuk jadi anggota RR. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau misalkan kalian suka jangan lupa kasih jempol. Kalau misalkan ada komentar atau feedback apapun, kalian bisa kasih komentar di bawah video ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami.
Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!